Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik, hari Minggu Advent kedua. Berbahagia sekali karena telah hadir di studio untuk Anda semua hari ini Romo Diosesan Yos Somar. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Somar dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Romo Somar yang sudah berada bersama kita hari ini. Salam damai Romo Somar. Salam damai juga Marita, dan salam damai kepada semua pemirsa Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, baiklah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Somar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, sejak dahulu kala Engkau memperdengarkan suaramu melalui para nabi. Kami mohon, ungkapkanlah dalam diri Yesus Putramu, Sang Mesias, apa yang Engkau kehendaki dari kami, dan baharui lagi kami umat-Mu dalam keadilan dan kebenaran. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita hari ini adalah Hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, lihatlah Tuhan akan mengasihi engkau dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Bacaan hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 1-5 dilanjutkan ayat 9-11. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Kasih dan kesetiaannya akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus, bab 3, ayat 8 sampai 14. Saudara-saudaraku terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8 yang akan disampaikan oleh Romo Somar. Lebih dulu kita nyanyi ya, Marita, bersama-sama bait pengantar Injil. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Haleluya.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Somar untuk kita semua. Romo, dari bacaan-bacaan firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Kabar sukacita pada hari ini sebenarnya kabar sukacita dari seorang tokoh yang lama dinantikan, ya, lama dinubuatkan, dan tokoh itu adalah Yohanes Pembaptis. Seluruh Injil Markus yang kita baca tadi itu, ya, dia bicara mengenai tokoh ini. Tokoh ini adalah seorang nabi. Dia sudah lama dinubuatkan untuk mempersiapkan jalan, ya, jalan bagi Tuhan, bagi Yesus yang akan datang itu. Dia didatangi oleh banyak orang dari Yudea, dari Yerusalem untuk meminta nasihat, mencari kejernihan batin. Mereka mengunjungi dia di rumahnya, di padang gurun dia tinggal itu. Dia membaptis mereka, dan baptisan itu adalah tanda-tanda bahwa orang harus bertobat supaya dapat pengampunan dari Tuhan. Dan maksudnya apa? Markus memperkenalkan Yohanes supaya dari Yohanes inilah muncul berita gembira tentang tokoh lain yang lebih besar daripada Yohanes, dan tokoh itu adalah Yesus. Nah, jadi kira-kira Yohanes sudah menjadi kabar gembira untuk kita semua, tetapi yang menjadi pokok kabar gembira yang utama adalah Yesus yang dipersiapkan jalannya, kedatangannya oleh Yohanes. Oh iya. Ya, kira-kira begitu. Berarti Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus untuk kita semua, ya Romo, ya. Betul. Bagaimana Yohanes mempersiapkan jalan Tuhan Yesus itu, Romo? Ya, dia menyerukannya, luruskan jalan bagi Tuhan, persiapkan jalan,
Buatlah lorong-lorong yang berliku-liku diluruskan, ya toh, tanah yang bergunung-gunung, berbukit-bukit diratakan. Nah, sebenarnya Yohanes mau memberitakan bahwa orang harus bertobat, harus ada pembaharuan batin, kemudian harus nyata. Pembaharuan batin itu harus nyata di dalam perbuatan hari-hari. Syarat untuk mendapat pengampunan dari Tuhan yaitu bertobat. Nah, pertobatan itulah yang kita sebut sebagai jalan. Jalan supaya Tuhan datang. Itu kira-kira. Ya. Lalu bagaimanakah penerimaan orang-orang pada saat itu, Romo? Saya pikir kalau kita lihat dari bacaan kitab suci hari ini, sebenarnya apa yang Yohanes buat itu dari bacaan pertama ya, dari surah kitab Nabi Yesaya. nubuat Nabi Yesaya ya, sebenarnya itu apa yang Yohanes buat sudah dikatakan pada Nabi Yesaya dulu. Bahkan Nabi Yesaya itu melihat dirinya sebagai orang yang memberitakan apa yang diperintahkan Tuhan pada waktu itu, supaya ada penghiburan bagi Israel yang pada waktu itu dibuang di Babilonia. Makanya kita tadi baca firman Tuhan menurut Nabi Yesaya itu, hiburlah umatku. Jadi sebenarnya apa yang Yohanes buat itu dia membangkitkan pengharapan. Jadi sebenarnya tokoh Yohanes yang berbicara tentang pengharapan datangnya orang yang lebih besar, yaitu Yesus, sebenarnya itu dinantikan. Orang Yahudi menantikan Yesus itu seperti pada waktu perjanjian lama, umat Israel yang dibuang di Babilonia mengharapkan pembebasan. Jadi orang-orang yang di Babilonia itu mengharapkan pembebasan, ya? Ya, mereka mengharapkan pembebasan. Dan kalau kita lihat firman Tuhan dari menurut Nabi Yesaya, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, kesalahannya sudah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. Artinya apa? Yesaya membangkitkan pengharapan kepada Israel yang dibuang di Babilonia bahwa masa lampau itu sudah berakhir. Masa-masa sulit sudah selesai. Sekarang kamu akan pulang kembali ke tanah terjanji melalui padang gurun, sama seperti waktu Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Mereka juga kembali ke tanah terjanji melalui padang gurun. Jadi sebenarnya Yesaya sudah membangkitkan pengharapan itu kepada Israel yang terbuang. Sekarang dalam perjanjian baru, Yohanes yang menyampaikan pengharapan itu, bahwa Yesus datang untuk membawa pembebasan seperti dalam perjanjian lama Allah membebaskan umat Israel. Apakah orang-orang itu merasa tenang, merasa berpengharapan, Romo? Saya pikir mereka pasti sangat senang, sangat bergembira. Namanya orang yang ditawan, orang yang meringkuk di dalam penjara, orang yang berada di tanah asing, orang yang merasa tidak bebas. Saya pikir kalau ada berita gembira bahwa masa sulit itu sudah lewat, sekarang mereka boleh pulang kembali ke tanah airnya, saya yakin mereka pasti gembira sekali. Mereka menyambut kabar itu sebagai kabar sukacita ya untuk orang Israel. Nah, nanti kita lihat sama-sama bagaimana umat di perjanjian baru pasti merasa gembira sekali ketika mereka dengar berita bahwa Yesus datang membawa pembebasan dari dosa. Yesus datang membawa keselamatan. Pasti ada sukacita dan kegembiraan. Ya. Kemudian Romo, dari bacaan kedua hari ini, apa yang ingin Rasul Petrus sampaikan kepada kita semua, Romo? Petrus, menurut saya, dia memang berbicara tentang kesabaran Tuhan ya.
Tuhan ini sabar sekali, bukan berarti dia lalai, atau bukan berarti dia lupa akan janji-janjinya, tidak. Tuhan sabar dan kadang-kadang kesabarannya itu sangat panjang ya. Artinya sabar berarti Tuhan itu lambat marah. Atau kalau kita ambil dalam contoh hari-hari, umpamanya kita membuat api untuk memasak air umpamanya ya. Kita menaruh air di atas kompor dan kita memasang api. Api yang besar itu membuat air cepat mendidih. Iya. Tetapi kalau api itu kecil-kecil, lambat mendidih. Nah, Iya. kira-kira sabarnya Tuhan itu begitu. Hah? Bukan api besar, tapi kecil. Dia sabar, tidak cepat mendidih, tidak cepat meledak. Dia tidak cepat murka, sangat lambat murkanya. Jadi kadang-kadang orang pikir, wah Tuhan ini lalai atau Tuhan sudah lupa. Tidak. Tuhan maksud sabar supaya semua manusia yang lemah, yang jatuh dalam dosa, yang hidup tidak benar, atau hidup di jalan yang keliru, punya kesempatan pulang kembali kepada kebenaran dan kebaikan. Jadi kira-kira Petrus ingin mengatakan itu kesabaran Tuhan, tetapi tidak berarti bahwa Tuhan lupa. Tidak. Dia tetap ingat akan janji-janjinya, dan dia sabar supaya orang ini akan kembali semua kepada jalan kebenaran, dan semua tidak binasa, kata Petrus dalam suratnya, tidak binasa, tetapi semua dapat kesempatan hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, kalau Tuhan sabar dan kesabarannya itu panjang, kita kadang-kadang lalai. Iya. Dan kita mulai pikir, Tuhan itu lupa, mungkin saya sudah berbuat dosa, dia udah lupa barangkali. Nah, kadang-kadang itu kelalaian kita manusia. Nah, menurut saya, Petrus menggambarkan kesabaran Tuhan di satu pihak, tetapi dia juga menggambarkan sikap waspada dan sikap berjaga-jaga dari manusia. Iya. Sebab apa? Waktu Tuhan datang kepada kita itu tak ada yang tahu. Jadi kalau kita pikir Tuhan sabar terlalu lama, mungkin Tuhan lupa, lalu kita juga lalai, tidak waspada, tidak berjaga-jaga, saya pikir kita salah di dalam pikiran kita. Pastor Romo, saya juga tidak mengerti nih kalimat ini ya. Ayat 11 Romo. Ayat Jadi jika 11. segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Ya. Pada hari itu langit akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Itu maksudnya apa ya Romo? Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Iya. Saya pikir ini gambaran mengenai dunia lama. Dunia lama artinya ya dunia yang dikuasai dosa, dunia yang dikuasai oleh kegelapan, dunia yang dikuasai oleh kejahatan. Ya ini tidak akan tahan pada hari Tuhan itu, tidak akan tahan. Karena hari Tuhan itu ya digambarkan oleh Petrus seperti api. Nah, api yang menghancur leburkan semua tatanan dunia lama yang dikuasai oleh kejahatan itu. Jadi yang akan ada hanyalah dunia baru, dan orang-orang saleh itulah yang bertahan terhadap api itu. Jadi orang jahat tidak bakalan bertahan terhadap api murka dari Allah itu. Karena Allah sama sekali tidak kompromi dengan kejahatan. Allah sama sekali tidak kompromi dengan dosa. Dosa sekecil apapun, Allah tidak kompromi, apalagi dosa berat. Nah, dan itu semua akan hancur, akan musnah, dan yang akan lahir itu dunia baru. Makanya dalam kitab Wahyu, Yohanes selalu berbicara tentang dunia baru, Yerusalem baru, Yerusalem lama. Dunia lama itu berlalu, yang datang adalah dunia baru. Nah, itulah yang kita katakan dunia yang dikuasai oleh Allah dan
kerajaannya itu. Sedangkan dunia kejahatan, ya ini hancur, Ya. tidak bisa bertahan. Iya, Romo. Kemudian apakah hubungannya antara Mazmur hari Ya. ini dengan bacaan pertama atau bacaan kita hari ini, Romo? Mazmur 85. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Ya. Saya pikir ini satu gambaran mengenai kerahiman Tuhan ya. Bahwa Tuhan ini, ya tadi saya katakan bahwa dia menurut Santo Petrus, Iya. dia sangat-sangat sabar ya. Tetapi kesabaran itulah yang pada akhirnya menunjukkan disitulah kemurahan Tuhan, disitulah belas kasihan Tuhan. Dan kalau kita lihat bait-bait dari Mazmur 85 yang tadi dibacakan, aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Iya. Ya. Kemudian bait yang kedua, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Ya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan. Jadi ini sebenarnya gambaran mengenai orang-orang yang dibebaskan Tuhan. Jadi pada waktu mereka dibelenggu, perjanjian lama ya, ketika Israel dibelenggu karena mereka ditawan di Babilonia, mereka hidup tidak ada damai. Iya. Mereka tidak hidup di dalam kesejahteraan. Di sana tidak ada keadilan. Di dalam tawanan, di dalam penjara tidak ada keadilan di sana. Orang harus menjalani hukuman. Tetapi begitu mereka dibebaskan, mereka mengalami damai. Mereka mengalami keadilan, mereka mengalami kesejahteraan karena yang membebaskan itu adalah sumber damai. Yang membebaskan itu adalah sumber keadilan. Yang membebaskan itu sumber kesejahteraan, dan itulah Allah. Iya. Jadi Mazmur 85 ini menggambarkan apa yang diserukan oleh Nabi Yesaya dalam perjanjian lama tadi. Jadi umat itu betul-betul dihibur karena memang mereka dibebaskan. Dan dibebaskan oleh ini, sumber damai, sumber keadilan, sumber kesejahteraan, yaitu Allah. Allah sendiri. Allah sendiri. Iya, berarti Yohanes telah membuka jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus ya, Romo Ya. ya, Sang Raja Damai tadi. Betul, betul. Jadi apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, itu adalah Yesaya. Sekarang di dalam perjanjian baru, dalam Injil tadi, Iya. Markus mau mengatakan kepada kita bahwa Yohaneslah yang meneruskan apa yang Yesaya buat di dalam perjanjian lama. Iya. Ya, jadi seperti Yesaya membangkitkan pengharapan bahwa akan ada pembebasan, dalam perjanjian baru Yohanes memberitakan bahwa ada pengharapan, akan datang orang yang lebih berkuasa daripada aku. Makanya Markus menulis Injilnya ini, mulai menulis begini, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Artinya apa? Markus mau beritahu kepada kita bahwa Injil itu adalah berita gembira. Berita yang melegakan. Apa yang melegakan? Apa yang menggembirakan? Ya orang dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari kegelapan, dari dosa, dari kejahatan. Siapa yang membebaskan? Yesus. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus membebaskan? Yohanes yang memberitakan. Dia lebih berkuasa. Iya. Ya. Baiklah, kita jeda dulu ya Romo Oke, ya. kita jeda dulu. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita resapkan dulu dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Somar untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
reda namun bangkit pula, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa, Hosana pada Allah Bapa, Hosana pada Allah Bapa. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali kami dalam siaran Oase Rohani Katolik hari Minggu Advent kedua. Dan masih bersama kita hari ini adalah Romo Diosesan Yos Somar. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sebelumnya saya informasikan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, Anda dapat kirim ke nomor handphone kami 0822 1036 1555, 0822 1036 1555. Baiklah, kita sekarang kembali ke Romo Somar untuk menyimak bagian kedua permenungan yang akan dibawakan pada hari ini. Romo, di bagian kedua ini apa yang ingin Romo sampaikan? Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah Injil. Ya, Injil. Jadi kata-kata Markus tentang Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, ya. Yeah. Nah, pertama itu kata Injil sendiri adalah ya satu kabar, ya, kabar yang menggembirakan, kabar yang melegakan, dan itu berarti dia bukan kabar yang membawa ketegangan, ya, bukan kabar yang membuat orang sedih. Juga bukan kabar yang membuat orang punya pikiran kusut, tetapi kabar yang melegakan, kabar yang menggembirakan. Kenapa kabar itu menggembirakan? Karena orang yang ketemu dengan Yesus, ya, dan ini memang dimaksudkan oleh Markus dalam Injil hari ini. Jadi orang yang ketemu dengan Yesus, dengar dia bicara, mereka menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, mujizat-mujizat. Ya, orang punya hati tenang, orang punya hati plong. Dia seolah-olah itu bebas dari ganjelan-ganjelan. Nah, karena itu Injil, kalau Markus berkata inilah permulaan Injil, artinya Markus bicara mengenai inilah permulaan kabar yang melegakan. Kabar yang menggembirakan karena hati orang tenang. Karena orang-orang pada zaman itu, dan saya pikir sampai zaman kita sekarang ini, ada keinginan-keinginan dasar yang menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Jadi kalau Markus bicara mengenai inilah permulaan Injil, dia bicara bahwa ada kabar yang menggembirakan. Kemudian dalam Injilnya itu, Markus menulis tentang Yesus. Yesus yang mengajar tentang Allah, Yesus yang membuat mujizat, Yesus yang membuat banyak tanda-tanda heran, Yesus yang mencari lalu kemudian memilih murid-muridnya. Nah, semua berita Markus tentang Yesus itu lalu memberitahu kepada masyarakat di sana pada zaman Yesus, dan memberitahu juga kepada kita pada zaman sekarang ini bahwa Yesus adalah jawaban atas semua pertanyaan menyangkut keinginan-keinginan dasar manusia itu. Umpamanya manusia merindukan damai. Tadi kita sudah bahas lagi di dalam Mazmur tadi. Manusia merindukan kesejahteraan. Manusia rindu bebas dari kekerasan. Manusia membutuhkan suatu iklim persahabatan dan persaudaraan. Nah, Yesus menurut Markus, ya, dia adalah jawaban atas kerinduan-kerinduan itu. Makanya dia mulai beritanya dengan inilah permulaan Injil. Nah, kemudian
dia tulis tentang Yesus Kristus. Iya. Nah, dengan kata lain, Injil itu bukan hanya kabar yang menggembirakan, karena orang punya hati plong dan orang punya rasa hati bebas dari semua ganjalan, tetapi Yesus sendiri adalah kabar baik itu. Jadi bukan hanya Injil adalah kabar yang melegakan, tapi Yesus adalah kabar yang melegakan itu. Iya. Berarti Yesus sendiri adalah kabar yang melegakan untuk kita semua ya Romo Betul. ya. Yesus adalah kabar yang membebaskan. Yesus adalah kabar gembira. Yesus adalah kabar yang memberi kelegaan pada hati setiap manusia. Iya. Ya. Kemudian apalagi Romo? Yang kedua adalah Yesus Kristus, ya, dan anak Allah. Itu bagian itu yang ingin saya sampaikan. Iya. Jadi tadi sudah tentang Injil. Nah, kita melihat Injil adalah kabar gembira. Kemudian kita katakan bahwa Yesus Kristus sendiri adalah kabar gembira itu. Iya. Sekarang Yesus Kristus, kata Kristus itu. Nah, Kristus itu adalah istilah yang mau menerangkan kepada kita bahwa dia adalah Mesias yang diurapi. Artinya apa? Markus mau mengatakan kepada kita bahwa Kristus adalah utusan resmi. Utusan resmi dari Allah. Yesus adalah Kristus, artinya Yesus adalah utusan resmi dari Allah untuk mengurus perkara-perkara Allah di bumi ini. Nah, jadi Yesus itu adalah utusan resmi dari Allah untuk mengurus perkara-perkara Allah di bumi ini. Nah, pertanyaan kita itu, perkara apa sih Iya. yang Tuhan Yesus urus? Nah, perkara yang Tuhan Yesus urus adalah begini. Pernah itu Marita tahu ya cerita mengenai Adam dan Hawa itu ya. Ketika mereka berbuat dosa, lalu kemudian Tuhan marah dan Tuhan mengusir mereka ya keluar dari Firdaus. Tahu cerita itu ya? Tahu. Nah, ketika mereka keluar dari Firdaus, rupanya Firdaus jadi sepi. Tuhan juga merasa sunyi. Lalu Tuhan punya keinginan, saya mau cari kembali manusia itu. Biar mereka pulang kembali ke Firdaus. Maka Tuhan itu menjelma menjadi hati nurani. Hati nurani manusia. Hati nurani itulah yang menjadi suara Allah untuk pelan-pelan menuntun manusia kembali kepada jalan kebenaran. Supaya Firdaus jadi rame lagi. Nah, saya pikir Yesus mengurus perkara Allah di bumi ini, artinya dia cari manusia itu. Dia cari manusia yang sudah diusir itu. Manusia yang jatuh dalam dosa itu. Dia cari menemukan mereka, dia bawa kembali. Dia bawa kembali kepada Allah. Jadi mengembalikan kemanusiaan kepada yang ilahi, itulah perkara Allah yang diurus oleh Yesus di bumi ini. Makanya dia disebut sebagai penyelamat, dia disebut sebagai penebus, dia disebut sebagai Allah yang membebaskan. Karena memang dia cari manusia yang sudah diusir itu, dia cari bawa kembali kepada jalan yang baik. Dan bukan cuma itu, dia bukan cuma cari kembali manusia dan bawa kembali kemanusiaan itu kepada keilahian, tetapi juga dia memperkenalkan keilahian itu kepada manusia. Ya, jadi dia adalah gambar dari Allah. Yesus adalah gambar dari Allah. Melihat Yesus, melihat Bapa. Karena apa? Dia memperkenalkan Allah. Makanya dia disebut anak Allah juga. Dia tidak hanya disebut Kristus untuk mengurus perkara Allah di bumi ini, tetapi dia juga disebut anak Allah. Artinya dia dekat dengan keilahian, dia mengerti kehendak Allah, dan dia patuh kepada kehendak itu. Nah, dia berusaha juga memperkenalkan keilahian itu kepada manusia. Nah, itu kira-kira perkara yang diurus Yesus di bumi ini.
Iya. Jadi mengembalikan manusia kepada keilahian, mengembalikan kemanusiaan kepada keilahian, dan memperkenalkan keilahian kepada manusia. Ya, Itu yang kedua ya, ya Romo itu ya. yang kedua. Nah, Iya. Kemudian kalau Yohanes Pembaptis itu perannya apa, Romo? Nah, Yohanes Pembaptis ini tadi kita lihat ya. Jadi ada di mana siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan Iya. baginya ya. Tetapi sebelum itu disebut begini, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini bagian ini mungkin saya harus Ya. memberi keterangan sedikit ya. Jadi Yohanes sudah jelas bahwa dia utusan yang dinubuatkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mengajar orang supaya bertobat sebagai syarat untuk mendapatkan pengampunan. Orang datang minta nasihat kepadanya. Orang datang mencari kejernihan batin di tempatnya. Dan dia itu menurut Markus cerita tentang Yohanes untuk memperkenalkan Yesus kepada manusia dan dunia. Nah, sekarang kalau Yohanes mengatakan bahwa ada suara di padang gurun yang berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Apa maksudnya itu? Iya. Maksudnya adalah bahwa Yohanes ini meminta kekuatan ilahi, karena dia juga seorang nabi. Berarti dia dianggap mengerti kehendak Allah, dia dianggap juga dekat dengan keilahian. Maka kalau dia katakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan bagi Tuhan, dia minta itu kekuatan ilahi, minta kekuatan surga campur tangan ikut mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kalau kita lihat banyak orang datang kepadanya ya untuk tadi minta nasihat, minta pendapat, minta kejernihan batin, kemudian dia membaptis mereka. Artinya dia menyadarkan mereka bahwa untuk mendapatkan pengampunan, kamu harus dibaptis, kamu harus bertobat. Baptis adalah tanda dari pertobatan itu. Yeah. Nah, dengan banyak orang datang kepada Yohanes, lalu dia minta kekuatan surga itu untuk persiapkan jalan, untuk luruskan jalan bagi Tuhan. Artinya, Yohanes minta kekuatan surga campur tangan supaya orang-orang yang bertobat ini kembali. Ingat tadi saya bilang umat perjanjian lama yang dibuang di Ke Babilonia harus kembali ke tanah terjanji. Orang-orang yang berbuat dosa ini harus kembali. Tetapi kembali pada jalan yang rata. Kembali pada jalan yang besar. Karena sudah dipersiapkan. Jangan lagi mereka melewati kesulitan. Jangan lagi ada onak, jangan lagi ada duri. Tetapi jalan sudah rata, jalan sudah lebar. Dan mereka kembali kepada kebenaran. Nah, itulah jalan yang dipersiapkan itu. Yohanes minta kekuatan surga campur tangan. Dia minta kekuatan rohani, kekuatan surga, kekuatan ilahi untuk ikut campur tangan mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu. Ya. Ya. Siapakah Yohanes itu, Romo? Yohanes ini dia seorang nabi ya, seorang Iya. nabi ya boleh dikatakan dia nabi peralihan dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Jadi sebenarnya kita bisa katakan bahwa dia adalah nabi untuk memasuki masa perjanjian baru, sebab dari pewartaan Yohanes ya tampillah itu yang lebih berkuasa dari dia, yaitu Yesus. Ya. 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 Mengapa Romo di sini ditulis bahwa Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Itu maksudnya kenapa, Romo? Saya pikir Kisahkan itu ya. ini karena dia seorang nabi dan hidup di padang gurun. Ya pasti ini gambaran mengenai kesederhanaan, karena
Di padang gurun ya makanan tidak ada. Di sana juga minuman air sulit. Jadi ya saya pikir gambaran mengenai jubah bulu unta dengan ikat pinggang kulit dengan makanan hanya belalang dan madu hutan, Iya. ini gambaran mengenai kesederhanaan. Jadi padang gurun ini adalah tempat di mana ada kesunyian, ada kesepian, dan ada kesederhanaan. Tetapi juga padang gurun merupakan satu tempat di mana orang berjumpa dengan kekuatan surga. Orang berjumpa dengan yang ilahi. Nah, perjumpaan ini menurut saya hanya mungkin bagi orang-orang yang punya hati juga sederhana. Kalau orang dikuasai oleh keangkuhan, orang dikuasai oleh egoisme, ya sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya pikir gambaran Yohanes memakai jubah bulu unta, Iya. ikat pinggang kulit, makanan belalang, dan madu hutan ini gambaran mengenai kesederhanaan, hati yang sederhana. Ya, memang nampaknya Yohanes hatinya sangat sederhana ya Romo ya. Ya. Dia tidak dia mengakui bahwa akan ada orang yang lebih berkuasa akan datang setelah dia gitu Oh, ya. ya, itu- Dia tidak mengakui dirinya. Betul. Bahkan dia mengatakan membungkuk untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, mungkin saya kasih keterangan sedikit mengenai Iya, ini iya. ya. Bagaimana itu Yohanes menyatakan kesederhanaannya, tetapi Yesus juga menyatakan kesederhanaannya. Iya. Dan dua tokoh ini adalah dua tokoh yang sederhana. Nah, begini. Dalam kebiasaan Israel, jikalau ada tebusan, ya, jadi umpamanya saya mau menjual rumah, lalu ada pertukaran. Pertukaran umpamanya saya jual rumah, lalu kemudian orang memberi apa kepada saya. Pertukaran atau tebusan itu ditandai dengan lepas kasut. Oh. Ya, jadi berarti saya membuka kasut saya beri kepada dia. Oh. Nah, itu tanda bahwa saya melepas saya punya hak. Jadi kalau saya menjual rumah dan dibeli oleh Marita, nah saya harus melepas saya punya kasut kepada Marita. Tanda bahwa saya melepas hak rumah itu. Ini sebenarnya diceritakan di dalam Perjanjian Lama di kitab Rut. Rut ya, tahu kitab Rut itu Tahu. ya. Jadi Rut ini menantu dari Naomi. Ya. Lalu kemudian Naomi punya tanah ya, ketika anak-anaknya mati semua, Naomi pulang dan dia punya tanah. Tanah itu menurut adat tidak boleh dibeli oleh siapapun kecuali oleh sanak saudara dari Naomi. Tetapi ternyata bukan sanak saudara yang beli, tapi Boas. Boas yang membelinya. Nah, Naomi harus membuka kasutnya sebagai tanda dia melepas haknya kepada Boas. Boas, Nah, ya. mengapa Yohanes mengatakan membungkuk, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Memang Yohanes memberitakan ada yang lebih besar daripada aku. Mengapa Yesus lebih besar? Karena Yohanes bilang, saya membaptis dengan air, tetapi dia baptis dengan Roh Kudus. Oh. Dia lebih besar. Artinya apa? Yesus punya hak itu memperkenalkan keilahian kepada manusia. Yohanes tidak punya hak. Yohanes hanya menyadarkan orang, you harus bertobat supaya dapat pengampunan. Tetapi memperkenalkan yang ilahi kepada manusia itu hak dari Yesus. Nah, dengan Yesus datang kepada Yohanes, minta untuk dibaptis, seolah-olah Yesus mau melepas kasutnya. Melepaskan haknya itu. Dia punya hak untuk memperkenalkan keilahian kepada manusia. Jadi mestinya dia yang harus membaptis Yohanes, bukan Yohanes yang baptis dia. Tetapi dengan cara itu, Yesus merendahkan diri di hadapan Yohanes. Jadi Yohanes rendah hati, Yesus pun rendah hati. Dua tokoh yang sangat rendah hati. Iya.
Berarti dua-duanya sangat rendah hati ya, dan Romo mereka ya. menjadi teladan untuk kita semua, untuk kita semua. Iya. Bagaimana cara kita manusia juga mempersiapkan jalan ini untuk Tuhan, Romo? Ya, saya pikir ya dikatakan dengan sangat jelas ya oleh Yohanes, pertamanya kita harus bertobat ya, harus bertobat. Tetapi pertobatan ini kan suatu niat dari hati. Iya. Nah, itu dia harus nyata di dalam perbuatan. Nah, salah satu perbuatan yang amat konkret adalah kerendahan hati itu. Ya, kerendahan hati berarti ya lawan kata dari angkuh, lawan kata dari sombong. Ya, orang sombong itu ya melihat orang lain tidak penting. Ya, orang lain tidak penting. Hanya aku yang penting. Itu adalah orang angkuh. Ya, tetapi kalau kita melihat Yesus, bagi Yesus darahnya tidak penting. Yang penting saya punya tempat ada di surga atau tidak. Bagi Yesus, kami pendosa ini penting. Orang lain penting. Mereka harus dapat tempat di surga. Mereka harus bebas dari dosa. Dan karena itu dia mau mati untuk kita. Ya, karena orang lain ini penting. Nah, orang angkuh melihat orang lain tidak ada artinya. Ya, tetapi saya ingat kadang-kadang ini harus ada pelajaran sedikit untuk orang-orang angkuh ya. Saya ingat kata-kata dari Lee Kuan Yew, ya, dia seorang perdana menteri dari Singapura. Dia berkata tentang orang angkuh begini. Oh ya, gimana, Romo? Orang angkuh itu dia berdiri tinggi sekali di satu menara, dan dia lihat orang di bawah kecil sekali. Artinya orang angkuh itu tidak memandang pada orang lain. Dia berada di tempat tinggi dan orang lain kecil, tidak ada arti bagi dia. Tetapi dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia di atas juga kecil. Oh iya. Ya, dia lupa itu. Dia lupa itu. Orang angkuh lupa itu. Nah, justru Yesus adalah teladan untuk kita semua. Bagaimana dia membungkuk, meninggalkan surga, meninggalkan kemewahannya, meninggalkan istananya, meninggalkan semua keindahan surga. Dia ganti dengan kandang yang hina, dia ganti dengan gembala-gembala yang mengantuk. Padahal di surga dia dipuji oleh malaikat-malaikat. Mereka menyanyi kudus, kudus, kudus. Tetapi dia datang dan gembala-gembala juga mengantuk di depan dia. Ya. Markus dalam Injilnya pada Advent pertama, saya ingat dia tulis begini. Tuhan yang pulang ketika dia meninggalkan rumah, lalu dia pulang itu, Markus menulis begini. Mungkin dia pulang malam hari, mungkin dia pulang tengah malam, mungkin dia pulang larut malam, atau dia pulang pagi-pagi buta. 4 waktu, malam hari, tengah malam, larut malam, dan pagi-pagi buta. 4 waktu ini adalah masa-masa sulit dari Yesus. Kalau kita berjaga, waspada, dan tetap awas, berarti kita harus mengambil bagian dalam masa-masa sulit Yesus itu. Nah, masa sulit pertama, malam hari. Dia mesti berpisah dengan murid-muridnya. Itulah perjamuan malam terakhir yang kita rayakan pada Kamis Putih. Ya, Yesus terpaksa harus berpisah dengan murid-muridnya. Hatinya sedih sekali. Ini masa sulit Yesus yang pertama. Masa sulit Yesus yang kedua adalah tengah malam. Dia ditangkap di Taman Getsemani dan langsung dihadapkan pada sidang agama. Ini masa sulit yang kedua. Masa sulit yang ketiga adalah larut malam. Dia disangkal oleh orang kepercayaannya, yaitu Petrus. Menjelang ayam berkokok 2 kali itu ya. Dan pagi-pagi buta dia dihadapkan kepada Pilatus untuk dihukum mati. 4 masa sulit dari Yesus. Nah, kita berjaga artinya bertekun dalam doa justru pada masa-masa sulit dari Yesus ini. Nah, cuma kadang-kadang ya mungkin karena kelemahan manusia, kita juga tidur seperti para murid di Getsemani.
Sehingga Tuhan menegur kita, tidak dapatkah kamu berjaga 1 jam saja dengan aku, ya. Dan saya pikir saya kadang-kadang berpikir mengenai Jumat pertama itu. Ya, kadang-kadang bukan Jumat pertama tetapi Jumat Agung. Kita baru ketemu dengan Tuhan pada jam 3 sore. Itu dia sudah mati. Dia sudah mati. Betul. Kita teguran pada Kamis Putih selesai pada jam 12 tengah malam. Nah, antara jam 12 tengah malam sampai jam 3 sore, ya kita tidur. Kita tidur. Ada orang yang berjaga bersama Tuhan. Ya mungkin di biara-biara Karmel, biara-biara Trapis, ya biara-biara yang biasa hidup dengan 7 kali doa, mungkin mereka berjaga. Tetapi kebanyakan umat kita tidur. Nah, mungkin pesan dari permenungan kita pada hari ini adalah kita mesti belajar berjaga bersama Tuhan, terutama pada masa-masa sulit dari Tuhan itu. Berjaga dan bertekun dalam doa pada masa-masa sulit itu. Malam hari, tengah malam, larut malam, dan pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta ya, Romo. Wah, luar biasa sekali Romo Somar. Baiklah para pendengar kasih sahabat Oase Rohani Katolik, kiranya cukup sekian saja Romo Somar bersama kita hari ini. Kita resapkan dalam hati sanubari kita renungkan dalam hari-hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Romo Somar untuk kita semua. Maka Romo Diosesan Yosomar dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa dan berkat Tuhan melalui Romo Somar. Hai Yerusalem, bangkitlah dan berdirilah tegak. Nikmatilah sukacita yang datang dari Allahmu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, penuhilah kami dengan harapan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga sabda-Mu menghasilkan buah, saling pengertian, cinta kasih dan kerukunan di antara para bangsa, serta kedamaian di dunia ini yang melampaui impian kami dan tetap bertahan sepanjang zaman. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.